Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam nama budaya, salam harmoni. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan mengenai sistem biaya standar. Adapun anggota kelompok saya yaitu yang pertama Mas Oni Rifatul Asana dengan NIM 21170510033 dan saya sendiri Putu Dewi Damayanti dengan NIM 21170501049. Baik, untuk materi yang pertama saya bawakan sendiri yaitu mengenai definisi biaya standar. Biaya standar adalah biaya yang ditentukan di muka yang merupakan jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membuat satu satuan produk atau untuk membiayai kegiatan tertentu. Di bawah asumsi kondisi ekonomi, efisiensi, dan faktor-faktor lain tertentu. Kata-kata biaya yang seharusnya dikeluarkan mengandung arti bahwa biaya yang ditentukan di muka merupakan pedoman di dalam pengeluaran biaya yang sesungguhnya. Jika biaya yang sesungguhnya menyimpang dari biaya standar, maka yang dianggap benar adalah biaya standar, sepanjang asumsi-asumsi mendasari penentuannya tidak berubah. Selanjutnya yang kedua mengenai manfaat sistem biaya standar dalam pengendalian biaya. Sistem biaya standar dirancang untuk mengendalikan biaya. Biaya standar merupakan alat yang penting di dalam menilai pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jika biaya standar ditentukan dengan realistis, hal ini akan merangsang pelaksana dalam melaksanakan pekerjaannya dengan efektif. Karena pelaksana telah mengetahui bagaimana pekerjaan seharusnya dilaksanakan dan pada tingkat biaya berapa pekerjaan tersebut seharusnya dilaksanakan. Sistem biaya standar memberikan pedoman kepada manajemen berapa biaya yang seharusnya untuk melaksanakan kegiatan tertentu, sehingga memungkinkan mereka melakukan pengurangan biaya dengan cara perbaikan metode produksi, pemilihan tenaga kerja, dan kegiatan lainnya. Ketiga, ada kelemahan biaya standar. Tingkat keketatan atau kelonggaran standar tidak dapat dihitung dengan tepat. Meskipun telah ditetapkan dengan jelas jenis standar apa yang dibutuhkan oleh perusahaan, tetapi tidak ada jaminan bahwa standar telah ditetapkan dalam perusahaan secara keseluruhan dengan keketatan atau kelonggaran yang relatif sama. Seringkali standar cenderung untuk menjadi kaku atau tidak fleksibel dalam jangka waktu pendek. Keadaan produksi selalu mengalami perubahan, sedangkan perbaikan standar jarang sekali dilakukan. Perubahan standar menimbulkan masalah persediaan. Yang keempat ada pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban adalah suatu unit organisasi di dalam perusahaan yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab. Secara umum, kegiatan setiap pusat pertanggungjawaban di dalam perusahaan adalah mengolah masukan menjadi keluaran. Berdasarkan atas masukan dan keluarannya, pusat pertanggungjawaban di dalam perusahaan secara garis besar dapat dibagi menjadi 4 macam, yaitu pusat biaya, pusat pendapatan, pusat laba, dan pusat investasi. Pusat biaya atau expense center adalah prestasi manajernya diukur berdasarkan masukannya. Yang kedua ada pusat pendapatan, yaitu prestasi manajernya diukur berdasarkan keluarannya. Yang ketiga ada pusat laba, adalah prestasi manajernya diukur berdasarkan selisih antara keluaran dan masukan atau laba. Yang keempat ada pusat investasi, yaitu prestasi manajernya diukur berdasarkan perbandingan antara laba yang diperoleh dengan investasi dalam pusat pertanggungjawaban tersebut. Yang kelima ada prosedur penentuan biaya standar. Prosedur penentuan biaya standar dibagi ke dalam 3 bagian, yaitu biaya bahan baku standar, biaya tenaga kerja standar, dan biaya overhead pabrik standar. Biaya bahan baku standar. Biaya bahan baku standar terdiri dari yang pertama masukan fisik yang diperlukan untuk memproduksi sejumlah keluaran fisik tertentu atau lebih dikenal dengan nama kuantitas standar. Yang kedua ada harga persatuan masukan fisik tersebut atau disebut juga harga standar. Penentuan kuantitas standar bahan baku dimulai dari penetapan spesifikasi produk, baik mengenai ukuran, bentuk, warna, karakteristik pengolahan produk maupun mutunya. Dari spesifikasi ini kemudian dibuat kartu bahan baku yang berisi spesifikasi dan jumlah tiap-tiap jenis bahan baku yang akan diolah menjadi produk selesai. Kuantitas standar bahan baku dapat
ditentukan dengan menggunakan yang pertama penyelidikan teknis, yang kedua analisis catatan masa lalu dalam bentuk menghitung rata-rata pemakaian bahan baku untuk produk atau pekerjaan yang sama dalam periode tertentu di masa lalu, menghitung rata-rata pemakaian bahan baku dalam pelaksanaan pekerjaan yang paling baik dan yang paling buruk di masa lalu, menghitung rata-rata pemakaian bahan baku dalam pelaksanaan pekerjaan yang paling baik. Harga yang dipakai sebagai harga standar dapat berupa yang pertama harga yang diperkirakan akan berlaku di masa yang akan datang, biasanya untuk jangka waktu setahun. Yang kedua, harga yang berlaku pada saat penyusunan standar. Yang ketiga, harga yang diperkirakan akan merupakan harga normal dalam jangka panjang. Harga standar bahan baku digunakan untuk mengecek pelaksanaan pekerjaan Departemen Pembelian, mengukur akibat kenaikan atau penurunan harga terhadap laba perusahaan. Biaya tenaga kerja standar. Syarat mutlak berlakunya jam tenaga kerja standar adalah yang pertama tata letak pabrik atau plan layout yang efisien, yang kedua pengembangan staf perencanaan produksi, routing, scheduling, dan dispatching, yang ketiga pembelian bahan baku direncanakan dengan baik, yang keempat standarisasi kerja karyawan dan metode-metode kerja. Yang jam tenaga kerja standar dapat ditentukan dengan cara yang pertama menghitung rata-rata jam kerja yang dikonsumsi, yang kedua membuat tes run operasi produksi di bawah keadaan normal yang diharapkan, yang ketiga mengadakan penyelidikan gerak dan mengadakan taksiran yang didasarkan pada pengalaman dan pengetahuan operasi. Tarif upah standar dapat ditentukan atas dasar perjanjian dengan organisasi karyawan, data upah masa lalu, dan perhitungan tarif upah dalam keadaan operasi normal. Biaya overhead pabrik standar. Tarif overhead standar dihitung dengan membagi jumlah biaya overhead yang dianggarkan pada kapasitas normal dengan kapasitas normal. Tarif biaya overhead standar menggabungkan biaya tetap dan variabel dalam satu tarif yang didasarkan pada tingkat kegiatan tertentu. Sebagai akibatnya, dalam tarif biaya overhead pabrik ini, semua biaya overhead pabrik diperlakukan sebagai biaya variabel. Manfaat utama tarif overhead standar ini yang meliputi unsur biaya overhead pabrik variabel dan tetap adalah untuk penentuan harga pokok produk dan perencanaan, agar supaya tarif overhead standar ini dapat bermanfaat untuk pengendalian biaya, maka tarif ini harus dipisahkan ke dalam tetap dan variabel. Yang keenam ada jenis standar. Standar dapat digolongkan atas dasar tingkat keketatan atau kelonggaran sebagai berikut. Yang pertama ada standar teoritis, yaitu standar teoritis disebut pula dengan standar ideal, yaitu standar yang ideal yang dapat pelaksanaannya sulit untuk dapat dicapai. Asumsi yang mendasari standar teoritis ini adalah bahwa standar merupakan tingkat yang paling efisien yang dapat dicapai oleh para pelaksana. Yang kedua ada rata-rata biaya waktu yang lalu. Rata-rata biaya waktu yang lalu dapat mengandung biaya-biaya yang tidak efisien, yang seharusnya tidak boleh dimasukkan sebagai unsur biaya standar. Tetapi jenis standar ini kadang-kadang berguna pada saat permulaan perusahaan menerapkan sistem biaya standar. Yang ketiga ada standar normal. Standar normal didasarkan atas taksiran biaya di masa yang akan datang di bawah asumsi keadaan ekonomi dan kegiatan yang normal. Kenyataannya, standar normal didasarkan pada rata-rata biaya di masa yang lalu yang disesuaikan dengan taksiran keadaan biaya di masa yang akan datang. Yang keempat ada pelaksanaan terbaik yang dapat dicapai atau attainable high performance. Standar jenis ini banyak digunakan dan merupakan kriteria yang paling baik untuk menilai pelaksanaan. Standar ini didasarkan pada tingkat pelaksanaan terbaik yang dapat dicapai dengan memperhitungkan ketidakefisienan kegiatan. Yang ketujuh ada analisis penyimpangan biaya sesungguhnya dari biaya standar. Penyimpangan biaya sesungguhnya dari biaya standar disebut dengan selisih atau variance. Selisih biaya sesungguhnya dengan biaya standar dia analisis, dan dari analisis ini diselidiki penyebab terjadinya untuk kemudian dicari jalan untuk mengatasi terjadinya selisih yang merugikan. Analisis selisih biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung berbeda dengan analisis selisih biaya overhead pabrik. Dalam analisis selisih biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung hanya dikenal dua macam kapasitas, yaitu kapasitas sesungguhnya dan kapasitas standar. Sedangkan dalam analisis selisih biaya overhead pabrik dikenal tiga macam kapasitas, yaitu kapasitas sesungguhnya, kapasitas standar, dan kapasitas normal atau kapasitas yang terakhir ini digunakan untuk menghitung tarif biaya overhead pabrik. Yang kedelapan ada analisis selisih biaya produksi langsung.
Ada 3 model analisis selisih biaya produksi langsung, yang itu yang pertama model 1 selisih atau the one way model, yang kedua ada model 2 selisih atau the two way model, yang ketiga ada model 3 selisih atau the three way model. Model 1 selisih atau the one way model. Dalam model ini, selisih antara biaya sesungguhnya dengan biaya standar tidak dipecah ke dalam selisih harga dan selisih kuantitas, tetapi hanya ada satu macam selisih yang merupakan gabungan antara selisih harga dengan selisih kuantitas. Jadi dalam analisis selisih biaya produksi hanya akan dijumpai 3 selisih, yaitu selisih biaya bahan baku, selisih biaya tenaga kerja langsung, dan selisih biaya overhead pabrik. Yang kedua ada model 2 selisih atau the two-way model. Dalam model analisis selisih ini, selisih antara biaya sesungguhnya dengan biaya standar dipecah menjadi 2 macam selisih, yaitu selisih harga dan selisih kuantitas atau efisiensi. Dalam hubungannya dengan biaya bahan baku, analisis selisih biaya bahan baku menjadi selisih harga dan selisih kuantitas ditujukan untuk membebankan tanggung jawab terjadi masing-masing jenis selisih tersebut kepada manajer yang bertanggung jawab. Selisih harga yang timbul menjadi tanggung jawab manajer fungsi pembelian, sedangkan selisih kuantitas menjadi tanggung jawab manajer fungsi produksi. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Mas Oni Rifatul Hasana dengan NIM 21170511033. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu mengenai model 3 selisih. Dalam model ini, selisih antara biaya standar dengan biaya sesungguhnya dipecah menjadi 3 macam selisih berikut ini. Yang pertama yaitu selisih harga, selanjutnya yang kedua selisih kuantitas, dan yang terakhir yaitu selisih harga atau kuantitas. Model 2 selisih menjadi tidak teliti untuk memisahkan selisih harga dan selisih kuantitas jika harga dan kuantitas standar masing-masing lebih tinggi atau lebih rendah dari harga dan kuantitas sesungguhnya, atau jika kuantitas sesungguhnya lebih tinggi dari kuantitas standar, namun sebaliknya harga sesungguhnya lebih rendah dari harga standar. Hubungan harga dan kuantitas standar dengan harga dan kuantitas sesungguhnya dapat terjadi dengan 3 kemungkinan berikut ini. Yang pertama yaitu harga dan kuantitas masing-masing lebih besar atau lebih kecil dari harga dan kuantitas sesungguhnya. Dihitung dengan selisih harga dan selisih kuantitas dalam kondisi harga standar dan kuantitas standar masing-masing lebih rendah dari harga sesungguhnya dan kuantitas sesungguhnya. Selanjutnya ada harga standar lebih rendah dari harga sesungguhnya, namun sebaliknya kuantitas standar lebih tinggi dari kuantitas sesungguhnya. Jika harga standar lebih rendah dari harga sesungguhnya, namun sebaliknya kuantitas standar lebih tinggi dari kuantitas sesungguhnya, maka selisih gabungan yang merupakan selisih harga atau kuantitas tidak akan terjadi. Selanjutnya yang ketiga yaitu harga standar lebih tinggi dari harga sesungguhnya, namun sebaliknya kuantitas standar lebih rendah dari kuantitas sesungguhnya. Jika harga standar lebih tinggi dari harga sesungguhnya, namun sebaliknya kuantitas standar lebih rendah dari kuantitas sesungguhnya, maka selisih gabungan yang merupakan selisih harga atau kuantitas tidak akan terjadi. Selanjutnya, yang kesembilan yaitu selisih biaya overhead pabrik. Perhitungan tarif biaya overhead pabrik adalah menggunakan kapasitas normal, sedangkan pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk menggunakan kapasitas sesungguhnya yang dicapai. Dalam perusahaan yang menggunakan sistem biaya standar, analisis selisih biaya overhead pabrik dipengaruhi pula oleh kapasitas standar. Terdapat 4 jenis model-model analisis selisih. Yang pertama yaitu model 1 selisih. Dalam model ini, selisih biaya overhead pabrik dihitung dengan cara mengurangi biaya overhead pabrik dengan tarif standar pada kapasitas standar dengan biaya overhead pabrik sesungguhnya. Yang kedua yaitu model 2 selisih. Selisih biaya overhead pabrik yang dihitung dengan model 1 selisih dapat dipecah menjadi 2 macam selisih. Yang pertama selisih terkendalikan dan yang kedua selisih volume.
Selisih terkendalikan adalah perbedaan biaya overhead pabrik sesungguhnya dengan biaya overhead pabrik yang dianggarkan pada kapasitas standar, sedangkan selisih volume adalah perbedaan antara biaya overhead pabrik yang dianggarkan pada jam standar dengan biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada produk atau kapasitas standar dengan tarif standar. Selanjutnya yang ketiga, model 3 selisih. Selisih biaya overhead pabrik yang dihitung dengan model 1 selisih dapat dipecah menjadi 3 macam selisih. Yang pertama selisih pengeluaran, kedua selisih kapasitas, dan yang ketiga ada selisih efisiensi. Selisih pengeluaran adalah perbedaan biaya overhead pabrik sesungguhnya dengan biaya overhead pabrik yang dianggarkan pada kapasitas sesungguhnya. Selisih kapasitas adalah perbedaan antara biaya overhead pabrik yang dianggarkan pada kapasitas sesungguhnya dengan biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada produk pada kapasitas sesungguhnya atau kapasitas sesungguhnya dengan tarif standar. Selanjutnya, selisih efisiensi adalah tarif biaya overhead pabrik dikalikan dengan selisih antara kapasitas standar dengan kapasitas sesungguhnya. Selanjutnya yang keempat yaitu ada model 4 selisih. Model 4 selisih ini merupakan perluasan model 3 selisih. Dalam model ini, selisih efisiensi dalam model 3 selisih dipecah lebih lanjut menjadi 2 selisih berikut. Yang pertama yaitu ada selisih efisiensi variabel dan yang kedua ada selisih efisiensi tetap. Selanjutnya, materi yang ke-10 yaitu akuntansi biaya standar. Secara garis besar, sistem akuntansi biaya standar dapat dibagi menjadi 2, yaitu metode tunggal dan metode ganda. Perbedaan antara dua sistem akuntansi biaya standar tersebut terletak pada waktu penyajian informasi mengenai terjadinya penyimpangan antara biaya standar dengan biaya sesungguhnya kepada manajemen. Dalam metode tunggal, rekening barang dalam proses didebet dengan biaya standar dan dikredit dengan biaya standar, atau dengan kata lain, rekening barang dalam proses didebet dan dikredit dengan angka tunggal yaitu angka standar. Dalam sistem ini, penyimpangan biaya sesungguhnya dari biaya standar dihitung pada saat masukan dipakai dalam proses produksi. Selanjutnya dalam metode ganda, dalam rekening barang dalam proses dicatat angka ganda, sebelah debit diisi dengan biaya sesungguhnya dan sebelah kredit diisi dengan biaya standar. Dalam metode ini, penyimpangan biaya sesungguhnya dari biaya standar dihitung pada akhir periode akuntansi. Selanjutnya yang ke-11 yaitu metode ganda. Karakteristik metode ganda antara lain yang pertama, rekening barang dalam proses didebit dengan biaya sesungguhnya dan dikredit dengan biaya standar. Dalam metode ini, persediaan bahan baku dicatat pada biaya sesungguhnya dan persediaan produk jadi dicatat pada harga pokok standar. Harga pokok penjualan dicatat pada harga pokok standar. Yang kedua, selisih biaya sesungguhnya dari biaya standar dihitung pada akhir periode akuntansi, setelah harga pokok persediaan produk dalam proses ditentukan dan harga pokok produk jadi yang ditransfer ke gudang dicatat dalam rekening barang dalam proses. Yang ketiga, selisih biaya sesungguhnya dari biaya standar merupakan jumlah total perbedaan antara biaya standar dengan biaya sesungguhnya. Analisis terhadap selisih-selisih tersebut memerlukan bantuan informasi yang tidak tersedia dalam rekening-rekening buku besar. Selanjutnya, materi yang ke-12 yaitu metode tunggal. Metode tunggal terdiri dari pencatatan biaya bahan baku, pencatatan biaya tenaga kerja langsung, pencatatan biaya overhead pabrik, dan pencatatan harga pokok jadi. Yang pertama, pencatatan biaya bahan baku. Pencatatan biaya bahan baku dalam metode tunggal dipengaruhi oleh saat pencatatan selisih harga bahan baku. Oleh karena itu, pencatatan biaya bahan baku dalam metode tunggal dibagi menjadi 3. Yang pertama, selisih harga bahan baku dicatat pada saat bahan baku dibeli. Kedua, selisih harga bahan baku dicatat pada saat bahan baku dipakai. Ketiga, selisih harga bahan baku dicatat pada saat bahan baku dibeli dan dipakai. Yang kedua, pencatatan biaya tenaga kerja langsung. Distribusi upah langsung dilakukan dengan mendebit rekening barang dalam proses sebesar hasil kali jam kerja standar dengan tarif upah standar dan mengkredit rekening gaji dan upah sebesar hasil kali jam kerja sesungguhnya dengan tarif upah sesungguhnya. Selanjutnya, pencatatan biaya tenaga kerja langsung dilakukan melalui 3 tahap. Yang pertama, pencatatan utang upah langsung.
Yang kedua, pencatatan distribusi upah langsung. Yang ketiga, pencatatan pembayaran upah langsung. Selanjutnya, yang ketiga, pencatatan biaya overhead pabrik. Pencatatan biaya overhead pabrik dalam metode tunggal dipengaruhi oleh metode analisis selisih biaya overhead pabrik yang digunakan. Yang pertama yaitu metode dua selisih. Jurnal pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk yaitu barang dalam proses di debit, biaya overhead pabrik yang dibebankan di kredit. Jurnal untuk mencatat biaya overhead pabrik sesungguhnya yaitu biaya overhead pabrik sesungguhnya di debit, berbagai rekening yang dikredit. Jurnal untuk mencatat penutupan rekening biaya overhead pabrik yang dibebankan ke rekening biaya overhead pabrik sesungguhnya yaitu biaya overhead pabrik yang dibebankan di debit dan biaya overhead pabrik sesungguhnya di kredit. Dan yang terakhir yaitu jurnal untuk mencatat selisih biaya overhead pabrik yaitu selisih terkendalikan di debit, selisih volume di debit, dan biaya overhead pabrik sesungguhnya di kredit. Selanjutnya untuk metode 3 selisih. Jurnal pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk yaitu barang dalam proses di debit, selisih efisiensi di debit, dan biaya overhead pabrik yang dibebankan di kredit. Jurnal untuk mencatat biaya overhead pabrik sesungguhnya yaitu biaya overhead pabrik sesungguhnya di debit, berbagai rekening yang dikredit. Selanjutnya, jurnal untuk mencatat penutupan rekening biaya overhead pabrik yang dibebankan ke rekening biaya overhead pabrik sesungguhnya yaitu biaya overhead pabrik yang dibebankan di debit dan biaya overhead pabrik sesungguhnya di kredit. Yang terakhir, jurnal untuk mencatat selisih biaya overhead pabrik yaitu selisih pengeluaran di debit, selisih kapasitas di debit, dan biaya overhead pabrik sesungguhnya di kredit. Dan metode yang terakhir yaitu metode 4 selisih. Karena perbedaan metode 4 selisih dengan metode 3 selisih terletak pada selisih efisiensi, maka pencatatan biaya overhead pabrik dalam metode 4 selisih dilakukan dengan membentuk rekening selisih efisiensi variabel dan rekening selisih efisiensi tetap. Jurnal pencatatan selisih efisiensi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, barang dalam proses di debit, selisih efisiensi variabel di debit, selisih efisiensi tetap di debit, dan biaya overhead pabrik yang dibebankan di kredit. Selanjutnya untuk pencatatan harga pokok jadi. Pencatatan harga pokok produk jadi yang ditransfer ke gudang dilakukan dengan mengkredit rekening barang dalam proses dan mendebit rekening persediaan produk jadi sebesar hasil kali kuantitas produk jadi yang ditransfer ke gudang dengan harga pokok standar per satuan produk. Pencatatan harga pokok produk selesai yaitu persediaan produk jadi di debit dan barang dalam proses di kredit. Selanjutnya materi yang ke-13 yaitu selisih komposisi bahan baku dan selisih hasil. Bahan baku yang dipakai dalam perusahaan seringkali terdiri atas berbagai macam jenis dan mutu. Dalam perusahaan-perusahaan tertentu, seringkali terdapat kemungkinan untuk mengubah komposisi bahan baku yang dipakai dengan tujuan untuk merendahkan biaya, dengan mutu dan kuantitas hasil produk yang tetap memuaskan. Penurunan biaya juga dapat dilakukan dengan perbaikan hasil bahan baku yang dipakai. Dalam perusahaan, manajemen memerlukan analisis selisih komposisi dan hasil bahan baku. Yang pertama yaitu selisih komposisi bahan baku. Jika spesifikasi bahan baku menurut standar telah ditentukan dan komposisi jenis bahan baku yang digunakan dalam proses produksi telah ditetapkan, maka bila terjadi penyimpangan antara komposisi standar dengan komposisi sesungguhnya bahan yang dipakai, penyimpangan ini disebut selisih komposisi. Dalam perusahaan tertentu seperti perusahaan tekstil, karet, dan perusahaan kimia yang produknya harus memenuhi mutu fisik dan kimia tertentu, terdapat kemungkinan untuk menggunakan berbagai kombinasi bahan baku yang berbeda, dengan hasil produk yang tetap memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan. Dalam hal komposisi bahan baku yang baru akan diikuti dengan timbulnya selisih hasil yang menguntungkan atau merugikan. Selanjutnya ada selisih hasil. Hasil dapat didefinisikan sebagai jumlah produk utama yang dihasilkan dari pengelolaan sejumlah bahan baku tertentu. Jika untuk menghasilkan 10 satuan produk dibutuhkan 20 kg bahan baku, maka persentase hasil dalam hal ini adalah 50% atau 10/20 dikali 100%. Jika persentase hasil sesungguhnya menyimpang dari standar, maka penyimpangan ini disebut selisih hasil. Selanjutnya, materi yang ke-14 yaitu perlakuan terhadap selisih.
Selisih yang terjadi dapat diperlakukan dengan cara yang pertama ditutup ke rekening laba rugi, yang kedua dipakai untuk menyesuaikan rekening-rekening harga pokok penjualan dan persediaan produk jadi dan persediaan barang dalam proses. Perlakuan terhadap selisih yang terjadi tergantung pada yang pertama jenis selisih, yaitu selisih biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Kedua, besarnya selisih. Jika jumlah selisih relatif kecil, disajikan langsung dalam laporan laba rugi, sedangkan jika jumlahnya relatif besar, diperlakukan sebagai adjustment atau penyesuaian terhadap persediaan dan harga pokok penjualan. Yang ketiga, pengalaman pengguna biaya standar. Yang keempat, sebab-sebab terjadinya selisih. Misalnya, apakah selisih terjadi karena kesalahan dalam penentuan standar. Dan yang terakhir, yaitu yang kelima, waktu terjadinya selisih. Misalnya, apakah selisih yang terjadi merupakan selisih yang tidak biasa yang disebabkan karena fluktuasi musim. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu yang ke-15, perbaikan terhadap standar. Standar harus diubah hanya apabila kondisi yang mendasari penentuannya telah mengalami perubahan. Mengenai kapan standar harus diubah, ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa standar harus diubah dalam periode akuntansi, yaitu segera setelah diketahui bahwa standar tersebut keliru ditetapkan. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa jika standar diperbaiki dalam akuntansi, perubahan tersebut akan menghancurkan standar sebagai alat pengukur efisiensi. Oleh karena itu, meskipun standar yang ditetapkan telah mengalami kekeliruan, perbaikan standar harus ditunda sampai akhir periode akuntansi. Ditinjau dari segi praktisnya, apabila terjadi perubahan yang penting dalam metode produksi, tenaga kerja atau bahan baku yang dipakai baik kuantitas maupun kualitasnya, maka standar harus segera diubah. Baik standar harga bahan maupun standar tarif upah harus diubah bila terjadi perubahan yang penting pada harga pasar, bahan baku, dan tarif upah. Setiap sistem harga pokok standar harus ditinjau secara periodik sehingga bisa dilakukan perbaikan jika standar tersebut ternyata keliru atau menjadi ketinggalan terhadap metode produksi. Bagian akuntansi biaya harus selalu mengadakan penyesuaian dan perbaikan biaya standar supaya standar tersebut tidak menyesatkan manajemen. Perubahan hendaknya diterapkan pada standar tertentu tanpa menggunakan sistem harga pokok standar secara keseluruhan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan kata, dan akhir kata saya ucapkan Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam harmoni.